karena R-nya ini adalah positif, maka dia tinggal ditambahkan atom yang elektronegatif juga, ya. Contohnya RCOCl, ya, dengan asam Lewis juga. Nah, kalau ini asilasi menggunakan asam Lewis, contohnya AlCl3 tadi, itu disebut sebagai asilasi Friedel-Crafts. Ya, ini orang yang sama, ya. Hanya yang satu menambahkan gugus alkil ke dalam benzen, yang satu menambahkan gugus asil ke dalam benzen. Nah, kemudian kalau nitro, ya, itu bisa diperoleh melalui proses yang namanya nitrasi, ya, memasukkan gugus nitro ke dalam benzen, itu tinggal mereaksikan benzen dengan asam nitrat dan asam sulfat pekat melalui proses yang namanya nitrasi. Ya. Kalau kita mendapatkan sinton Cl+, ya, nah Cl+ itu berarti klorinasi, ya. Jadi Cl itu kan bisa dua macam, ya, bisa tadi kayak yodium tadi kan bisa I positif, bisa I negatif, ya. Kalau dalam substitusi elektrofilik, ya berarti kalau kita masukkan Cl, berarti Cl-nya itu harus elektrofil. Elektrofil dia bermuatan positif. Nah, dia bermuatan positif, nah harus ditambah yang bermuatan negatif, ya Cl juga. Jadi reagennya adalah Cl2 atau klorin. Ini adalah klorida, klorin, katalisnya adalah FeCl3. Ya, ini namanya reaksinya adalah klorinasi. Begitu juga dengan Br, ya, Br positif. Kalau kita ingin memasukkan Br ke dalam benzen ini, Br-nya sebagai elektrofil, ya, sehingga dia Br positif. Ya, reagennya adalah Br2. Ya, Br positif tambah Br negatif adalah Br2 ditambah asam Lewis juga, FeCl3 atau AlCl3, itu brominasi. Ya. Kemudian kalau kita memasukkan SO3 ke dalam benzen, ya, gugus sulfon, ya, itu ditambahkan atau direaksikan dengan asam sulfat pekat melalui suatu reaksi yang namanya sulfonasi. Nah, ya, yang lain, kalau ini tadi adalah substitusi elektrofilik ke dalam benzen. Kemudian kalau sudah mempunyai gugus nitro di dalam benzen, kita ingin mengubahnya menjadi NH2, ya tinggal di NO2 ini direduksi, ya. Direduksi berarti ditambah hidrogen, ya. Reagennya tadi gas hidrogen dengan katalisator PD, ya, palladium dengan C karbon aktif, ya. Nah, kemudian kalau COR, ya, ini pengen pengen direduksi, ya, menjadi alkohol sekunder, itu reagennya adalah natrium borohidrat, ya. Kemudian aseton, ya, mau direduksi menjadi alkana, reagennya adalah zinc dengan merkuri, ya. Kemudian kalau reaksi oksidasi, misalnya kita punya CH3 pengen diubah menjadi gugus COOH, itu reagennya adalah KMnO4, ya. Sementara COR, ya, ini suatu keton, ya, mau diubah menjadi OCOR, ya, dioksidasi, dia membutuhkan RCOOH, ya, RCOOH. Nah, kemudian kalau dari CN pengen diubah menjadi gugus karboksila COOH, ini bisa dilakukan reaksi hidrolisis. Nah, substitusi aromatik elektrofilik bisa diterapkan pada pembuatan suatu pengawet, ya, pengawet sintetik yang namanya butil hidroksitoluen, ya. Di sini ada benzen, kemudian ada gugus hidroksi, ada gugus butil, kemudian ada butilnya ada dua, ya, posisi orto terhadap OH, kemudian posisi para terhadap OH ini ada metil, ya, sehingga toluen, ya, disebut butil hidroksitoluen. Ini adalah suatu pengawet, ya. Nah, ya, jadi antioksidan, ya, digunakan sebagai pengawet makanan, food preservative, ya. Nah, bagaimana cara kita mensintesis ini, ya, dari pengetahuan kalau kita punya starting material berupa para hidroksitoluen, ya, kalau kita punya ini, ya, kita tinggal mutus yang
butil-butilnya ini ya kita diskoneksi ya. Kemudian karena bensen itu negatif, lebih negatif, kita beri simbol negatif di sini sebagai sintonnya ya. Sementara butil ya, gugus tersier butilnya ini itu kita kasih tanda positif. Nah, sinton ini bisa kita dapatkan reagennya apa ya, sama prinsipnya kayak tadi. Kalau dia bensen negatif tinggal kita tambahkan H ya, berarti langsung negatifnya hilang, jadilah reagennya adalah parahidroksitoluen. Nah, sedangkan untuk tersier butilnya karena C ini positif ya kita tambahkan halogen yaitu Cl di sini, sehingga nanti akan kita dapatkan reagen berupa tersier butil klorida ya dengan parahidroksitoluen. Nah, atau bisa juga selain halogen kita juga bisa menambahkan di sini ikatan rangkap. Ya, jadi bisa kita tambahkan isoprena dengan parahidroksitoluen. Jadi BHT ini bisa disintesis dengan cara mereaksikan antara tersier butil klorida dengan parahidroksitoluen atau isopren dengan parahidroksitoluen. Nah, ini yang substitusi aromatik elektrofilik melalui reaksi asilasi atau alkilasi Friedel-Crafts tadi ya. Nah, kalau kita punya bensen dan punya gugus alkil, bagaimana cara membuat ini atau mensintesis ini? Maka kita lakukan analisis diskoneksi atau retrosintesis. Bagian sini coba. Ya, di bagian di sini dicoba diputus, dapat bensen dengan sinton negatif dan gugus isobutil ya dengan ini ya positif, sinton positif ya. Nah, kalau ya kita reagennya adalah berarti tinggal kita tambahkan H di sini dengan halogen, itu bensennya dengan tersier isobutil klorid ya, isobutil klorid. C-nya ada 4, 1 2 3 4 dan ini adalah suatu isobutil klorida ya. Nah, kita bisa mereaksikan ini ya, tetapi ternyata di sini ada problem bahwa senyawa ini atau reagen ini bisa melakukan rearrangement of alkyl for more stable carbocation. Ya, jadi mereaksikan ini tidak semudah yang untuk mendapatkan senyawa ini tidak semudah kita mereaksikan bensena dengan isobutil klorida ini ya, karena nanti bentuknya itu bisa bermacam-macam ya. Problemnya adalah polyalkylation yang melalui alkilasi Friedel-Crafts ini ya. Nah, ini adalah retronya, kemudian ini adalah sintesisnya, bahwa ini kalau dengan menggunakan analisis diskoneksi kurang efisien ya sintesisnya, sehingga lebih baik dilakukan dengan menginterkonversi gugus fungsional. Jadi gugus isobutil ini bisa dikonversi menjadi ya seperti ini ya, ada karbonnya ya, berarti ini adalah suatu asil, gugus asil ya. Jadi tidak C polos seperti ini tapi ada karbonilnya. Nah, jadi kita interkonversi dulu ya, ini kita tambahin ikatan rangkap O karbonil gitu, baru kita putus ya. Setelah itu kita dapat sinton negatif bensen, sinton positif C ya, baru kita reaksikan ya. Baru ditambah di sini sinton positif tambah Cl, di sini tambah H, baru ini bisa direaksikan. Nah, reaksi substitusi nukleofilik aromatik ya, itu susah ya, karena kalau substitusi elektrofilik lebih mudah karena bensen itu negatif, dia mau sama elektrofil yang positif. Sedangkan substitusi nukleofilik amatlah susah atau hampir tidak mungkin terjadi. Contohnya adalah kalau bensena ini berikatan dengan X, kita berharap bahwa bensena ini positif, X-nya itu negatif, susah karena bensennya itu adalah negatif ya. Jadi tidak mungkin kita akan memasukkan gugus amina itu negatif
ke benzen, karena benzen itu juga negatif, itu nggak mungkin negatif dengan negatif. Jadi pembuatan anilin ini tidak mungkin melalui proses ini. Nah, yang bisa dilakukan adalah dengan caranya adalah dengan cara lain ya. Jadi anilin ini tidak bisa dilakukan dengan memasukkan NH2 langsung ke dalam, ini nggak bisa. Jadi dia harus dikonversi dulu ya. Amina ini direaksikan dengan natrium nitrit dan HCl, ya, nanti akan terbentuk garam diazonium NN+. Nah, kemudian baru NN+ ini adalah bisa disubstitusi dengan suatu nukleofil ya. Bisa disubstitusi dengan nukleofil sehingga nanti akan terbentuk ini ya, benzena yang tersubstitusi suatu nukleofil, contohnya OH, OR, CN, CL, BRI, ARH ya. Ini kalau pengen memasukkan gus OH berarti ini bisa ditambah dengan air ya. Kalau OR ini bisa ditambah dengan alkohol. Kalau pengen CN, X-nya ini CN ditambahkan CuCN dan seterusnya ya. Nah, kemudian reaksi adisi eliminasi ya, jadi ada penambahan kemudian ada pelepasan, substitusi ya berarti ya. Nah, ini contohnya adalah benzena dengan X yang tersubstitusi orto dengan gugus nitro. Nah, ini kalau kita tambahkan suatu nukleofil ya, X-min, NU-min, nanti dia diharapkan nukleofilnya ini akan menggantikan X ya, akan menggantikan X, berarti kita memerlukan suatu gugus pergi yang reaktif ya. Nah, dari reaktivitas gugus pergi ya, ini urut-urutannya adalah kita menggunakan ortofluoronitrobenzen ya, ini lebih reaktif dibandingkan kloro, dibandingkan bromin, dan dibandingkan I ya. Jadi kalau kita ingin memasukkan halogen memasukkan nukleofil apapun ya, ini ya di sini X-nya ini adalah halogen, maka reaktivitasnya adalah sesuai dengan, kita pilih saja yang paling reaktif yang mana, fluoronitrobenzen ya. Itu dulu, nanti akan kita sambung lagi dengan penjelasan yang lebih jelas untuk sesi berikutnya. Terima kasih.